Banyak orang ingin cepat sampai kepada Allah, tetapi lupa menikmati setiap langkah menujunya. Padahal, di setiap ujian, sabar, dan di zikir yang kita jalani, ada cinta Allah yang sedang membimbing hati. Mari belajar menikmati perjalanan ini, karena setiap langkah yang tulus adalah ibadah yang mendekatkan kita kepadanya. Simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali dibangunkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusur. Kita kembali dihidupkan, dikembalikan ruh kita oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan kita adalah menuju Allah. Semoga panjenengan dimanapun berada, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa ada dalam syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf barangkali hari ini Abah masih kurang fit 100%, maka terasa masih sangat dingin. Abah menggunakan ini bukan berarti Abah ingin kelihatan mulia, ya. Sesuai dengan kebutuhan, ya sahabat, ya. Pada pagi hari ini insyaallah Abah akan menjawab pertanyaan Kang Herman, ya, dan beberapa teman yang lain yang barangkali tidak disebutkan pertanyaannya, tetapi insyaallah jawabannya dari teman-teman yang bertanya tadi malam, ya, lewat WhatsApp ke Abah, ya, insyaallah kita juga akan ada dalam satu jawaban pada hari ini. Abah membuat judul adalah bagaimana cara mengundang Allah, ya sahabat, ya. Nah, tapi sebelum kita memulai, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Tentu saja adalah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para aulia Allah, para syuhada, para imam mujtahid dan seluruh ulama yang dahulu, dan juga kita sekaligus mendoakan ulama-ulama akhir zaman di seluruh dunia. Semoga semuanya adalah ditambahkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan cahayanya Allah di alam dunia ini. Karena hakikat alam dunia ini al-kaunu kulluhu zulmatun, seluruhnya adalah kegelapan. Maka bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, tentu saja di alam dunia ini terasa adalah penderitaan, neraka, kesulitan, masalah, ya. Karena kita tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah, semoga kita diberikan keikhlasan, dan khususnya Abah, semoga diberikan keikhlasan, ya, untuk menyampaikan. Abah hanya akan biar Allah menggunakan lisan Abah untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuannya, bukan dari tujuan kita, ya, karena kita diciptakan di alam dunia ini adalah bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan mengikuti apa yang kita tuju,
Tapi pada dasarnya adalah kita sedang belajar menjadi hamba Allah, ya. Untuk lebur, abada ya'budu ibadatan, mengabdi kepada Allah sesuai dengan tujuan Allah, ya. Maka marilah kita membacakan suratul Fatihah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Susanillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat pagi Bang Dodi, Bang Abdul ya, Bang Abdul Ghafur ya. Terima kasih WA-nya semalam ya. Insya Allah mimpi panjenengan nanti kalau seandainya ada kesempatan, ada qadarullah ya, kita dipertemukan. Insya Allah Abah akan berikan jawabannya ya. Dan juga selamat pagi Kang Agus ya, dan juga dan teman-teman Bang Jenal ya, Bang siapa di sini ada Juniati ya, dari Papua ya, berarti dekat dengan Mas Bambang ya, ya semua. Selamat pagi semua sahabat panjenengan. Abah doakan semuanya berkah ya, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarganya dari semua, dan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaligus Abah membahas pertanyaan Mas Bambang yang mengatakan, "Bah, saya kok belum merasakan apa-apa tadi semua." Ya, sebelum Abah menjawab bagaimana cara mengundang Allah. Nah, inilah yang harus beberapa hal yang Abah ingin luruskan, sahabat. Dalam perjalanan menuju Allah itu bukan seperti perjalanan dari satu titik kepada titik ya sahabat. Karena pada saat Anda menempatkan bahwa Allah itu di penghujung titik itu, maka sesungguhnya itu bukan Allah ya. Maka dalam perjalanannya ikhlaskan diri kita. Biarkan tubuh ini dijalankan olehnya. Dan ridholah kepada Allah dengan apapun yang dia bawa kepada kita kepadanya. Karena kembali bahwa kita diciptakan bukan menginginkan mendapatkan apa yang kita inginkan. Percayalah, kalau kita sudah mampu mengundang Allah, Allah itu adalah maha segalanya. Bahkan nanti ada etika-etika yang harus kita pahami di dalam berjalan menuju Allah. Yang pertama adalah jangan menempatkan Allah itu pada satu titik. Jadi bukan ingin ma'rifat, bukan ingin karena pada saat orang itu nanti sudah merasa sudah sampai kepada Allah, itu juga ada hati-hati dengan jebakan-jebakan seperti batu licin yang akan bisa membelokkan kita semua. Maka nikmati saja. Nggak usah pikir tentang bagaimana tujuan. Jadi selama kita berjalan ilahi anta maksudi, berarti kita percayakanlah kepadanya. Sebagaimana Anda duduk di atas pesawat yang Anda tidak mengerti mau kemana arah pesawat itu, dan Anda pun tidak mengerti ilmunya bagaimana mengarahkan pesawat itu. Kemudian nggak usah banyak tanya kepada pilot, karena pilot itu lebih mengerti, sudah mengarahkan pesawat itu pada tujuannya, bukan pada tujuan kita. Tapi orang yang sudah paham, maka dia akan tenang dan nyaman, akan mempercayakan bahwa sepenuhnya dia tawakal kepada pilotnya, bahwa dia yakin sesungguhnya pilot ini mengerti. Nah, inilah kebanyakan dari manusia dalam berjalan, terkadang tadi suka terjebak berjalan, tetapi pikirannya sudah lebih dahulu mendahului Allah ke depan tadi semua. Padahal yang harus dinikmati perjalanan itu seperti Bapak naik mobil ya, nyetir mobil, terkadang macet ya. Kenapa orang itu marah-marah pada saat macet? Kenapa orang itu protes pada saat macet? Karena dia sudah berpikir tentang tujuan tadi semua.
Padahal seharusnya adalah perjalanan itulah bagian daripada tujuan. Maka inilah yang harus kita pahami. Jadi jangan punya target apa-apa ya di dalam perjalanan itu, karena kalau kita punya target maka nanti kita akan kurang beradab kepada Allah untuk mengatur Allah atau barangkali protes kepada Allah. Sudah nikmati saja dalam perjalanan. Karena sesungguhnya Dia yang akan membawa kita kepada tujuan itu lebih mengerti daripada kita dari semua. Yang dalam perjalanan itu terkadang macet, ya, terkadang melihat pemandangan yang bagus, terkadang melihat pemandangan yang kurang bagus, terkadang melihat jalan turun, terkadang melihat jalan naik yang sangat terjal, dan juga terkadang melihat jalan turun adalah yang sangat curam. Tetapi yang harus kita nikmati adalah proses perjalanannya, bukan berpikir tentang sampai. Karena Allah itu tidak bisa dituju dari satu titik kepada titik itu. Karena kalaupun kamu sampai pada titik itu, sesungguhnya Allah pun tidak ada di titik itu. Ada di sebaliknya titik itu. Nah, kalaupun kamu terus berjalan, kamu anggap masih ada titik yang lain, maka titik yang kau tuju itu juga bukan Allah. Karena Allah itu ada di sebalik titik itu. Karena kalau Allah ditempatkan pada satu titik, berarti Allah itu adalah berkurang kemahaannya. Nah, ini yang harus difahami dalam berjalan menuju Allah. Nikmati saja. Terkadang barangkali melihat pemandangan indah, syukurilah. Masya Allah tadi semua ya. Kemudian terkadang barangkali kita harus bertakbir dalam perjalanan itu, Allahu Akbar. Terkadang juga dalam perjalanan itu kita katakan adalah Subhanallah ya. Kemudian juga nikmati, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang terbaik itu adalah berpegang kepada Alhamdulillah. Karena kalau sudah berarti kita berjalan dengan Alhamdulillah. Segala puji itu adalah milik Allah. Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah alif lam lil istighraq. Ternyata yang baik tadi itu adalah Allah. Pemandangan yang macet juga Allah. Pemandangan yang baik juga Allah. Semuanya khairihi adalah Dia. Wa syarrihi adalah Dia. Kalau kita terjebak dengan baik itu Allah, buruk bukan Allah, maka kita pun sudah salah dalam memandang. Karena sahabat, dalam perjalanan menuju Allah itu tidak akan lepas dari 4 hal. Adalah jalalnya, koharnya, kemudian jamalnya, dan kamalnya. Karena Dia adalah kesempurnaan, ya, kelembutannya, paksaannya. Nah, inilah yang harus kita nikmati dalam perjalanan itu. Biarkan Dia adalah yang menjadikan pilot dalam perjalanan kita. Yang sing penting adalah jangan merusak kebahagiaan kita dengan berpikir tentang tujuan, ya sahabat. Karena orang berpikir tentang tujuan, maka dia akan merusak kebahagiaan pada saat ini dari semua. Seperti Anda berjalan. Begitu Anda mau pergi pada satu tujuan, Anda sudah membayangkan macetnya, Anda sudah membayangkan ongkosnya, Anda sudah membayangkan kesulitannya. Inilah kesalahan, ya sahabat. Tetapi adalah bahwa segala proses itu adalah awalnya juga Dia. Kemudian, maka kalau hari ini barangkali Anda mengeluh, berarti Anda juga belum bisa merasakan kehadiran Dia. Padahal yang Anda katakan, saya ingin menuju Dia. Bagaimana mungkin kita menuju Dia dengan segala keputusasaan? Bagaimana kita menuju Dia dengan segala ketidaksabaran? Bagaimana menuju Dia? Karena sesungguhnya perjalanan yang kita jalani itulah bagian kita adalah ibaratkan memantaskan diri menuju Dia. Maka ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Maka orang yang sudah sadar sesungguhnya tidak akan terjebak pada dualisme baik dan buruk. Karena sudah mampu melihatnya macet dan lancar. Tadi semua. Tadi pemandangan yang bagus, pemandangan yang tidak bagus. Menangis atau tersenyum. Menanjak atau menurun. Karena kita sudah ridho. Kita paham. Sesungguhnya kita sedang dijalankan. Ya. Barangkali ada yang pertanyaan Mas Bambang tadi. Bagaimana cara mengundang Allah? Nah inilah salah satu bagaimana. Supaya Allah itu hadir bersama kita. Nah inilah yang harus kita pahami itu ya.
Kemudian dalam perjalanan itu, siapa buat Mas Adi yang bertanya semalam ya tentang siapa itu Syekh Jili. Yang kedua adalah dalam perjalanan menuju Allah itu jangan coba membandingkan kita dengan siapapun. Ya, karena pada saat kita membandingkan dengan siapapun, kembali kita akan sedih. Karena sedih itu adalah sedang berpikir tentang bagaimana kok saya nggak bisa seperti dia. Inilah udah membandingkan namanya. Atau barangkali juga yang kedua adalah kita membandingkan bahwa dengan orang lain, bahwa mulailah di situ ada muncul perasaan mulia tadi semua. Ini juga hati-hati tadi semua. Karena kalau tubuhnya merasa tidak mulia dan perasaan mulia tadi semua, ini kita telah membandingkan. Nah, inilah yang ditakutkan adalah pada saat kita merasa sudah sampai, merasa kita ini sudah dekat dengan Allah, tapi ada perasaan aku lebih baik. Nah, inilah juga ya. Ini buat Mas Adi, berarti dalam berjalan itu ya udah nikmati saja. Semuanya baik ya. Kalau ingin Allah hadir pada kita tadi semua ya. Karena ingat, tidak ada perkara yang datang pada kita. La tataharraku zarratun illa biidnillah ya. Nikmati setiap hari tadi semua. Maka itulah baginda Nabi pernah menyampaikan, harimu itu adalah hari ini. Karena hari kemarin itu adalah hari yang sudah lewat. Hanya untuk engkau menengok seperti engkau melihat spion. Kenapa kaca spion itu lebih kecil dari kaca mobil? Karena Allah menyuruh kita melihat ke depan. Tapi bukan berarti kita terjebak dengan tulul amal melihat ke depan itu. Tapi yang sing penting adalah syukurilah hari ini. Hari kita adalah hari ini. Jadikan hari ini adalah hari yang terbaik. Itulah maka baginda Nabi selalu bersabda, hari ini lebih baik dari kemarin. Dan hari esok, kan kita belum tahu hari esok itu. Belum tentu hari esok itu masih goib. Nah, kebanyakan manusia, baik dalam perjalanan ruhaninya maupun perjalanan dunianya, dia terjebak dengan hari esok yang belum tentu dia alami. Maka maksimalkan hari ini, bahagiakan hari ini, karena hari esok itu, kalau hari ini lebih baik dari kemarin, percayalah, kalaupun kita ada qadarullah untuk sampai hari esok, pasti hari esok itu lebih baik. Demikian seterusnya. Itu saja yang kita nikmati dalam perjalanan itu dari semua. Tanpa kita merasa lebih baik dari siapapun. Dari semua ya. Itu yang kedua yang tidak boleh adalah. Kemudian jangan kaitkan ya. Bagi orang yang seorang salikin. Yang berjalan menuju Allah itu. Jangan mencoba menghubungkan perjalanan kita. Ataupun meningkatnya perasaan rohani kita kepada Allah itu adalah. Dengan kejadian ataupun benda atau apapun. Kalau hari ini tiba-tiba Anda mampu menyaksikan sesuatu. Nah, jangan Anda punya anggapan bahwa amal Anda sudah baik. Pada saat barangkali ada waktu tertentu, terkadang Allah buka sedikit tentang rahasianya. Engkau mampu menyaksikan. Tetapi itu hati-hati. Bukan berarti engkau telah sampai. Karena tidak sedikit sahabat dalam perjalanan rohani itu. Tiba-tiba kita ini ada pada makom ijabah. Doa kita ini kayaknya kun fayakun dari semua. Nah, hati-hati juga jebakan ini. Karena kita akan diuji seolah-olah nanti kita merasa kita bisa mengatur Allah. Kita merasa kita sudah bisa mengatur semua yang datang pada kita. Maka kenapa karomah itu adalah dikatakan khairnya para aulia dari semua. Jadi karomah itu bukan kemuliaan. Karena karomah itu justru maka para aulia Allah sesungguhnya tidak menghendaki itu. Sebagaimana baginda Nabi, jadilah manusia yang biasa. Ya, dalam perjalanan ruhani itu bukan ingin memiliki kesaktian, bukan ingin napak sanjang, bukan ingin nurus bumi, bukan ingin saifi angin, bukan. Ya, tadi semua. Kalau sudah demikian berarti kita kembali terjebak, kembali bukan kepada kegoiban yang tidak perlu yang kita pikirkan. Maka tadi nikmati saja. Dan selalulah berkata hada min fadli rabbi. Ini adanya fadl Allah kepada kita ya. Dan terus berjalan ya. Kemudian jadi jelas kita bukan mencari, maka itulah baginda Nabi bersabda al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi sesungguhnya mukjizat karomah. Itulah kenapa
Nabi Ibrahim itu pada saat dimasukkan ke dalam api, Nabi Ibrahim tidak berpikir bahwa api ini tidak akan panas. Tidak, sahabat. Karena Nabi Ibrahim juga tidak paham bahwa sesungguhnya pada saat beliau pasrah pada Allah. Sampai datang malak Jibril kepadanya, "Ya Ibrahim, bisakah aku bantu engkau?" Kata Ibrahim, "Apakah dengan engkau aku bisa selamat?" "Ya, aku bisa." "Aku tidak mau," kata Ibrahim, "kecuali Allah menghendaki aku selamat." Jadi semua. Jadi selamat menurut Allah itu bukan berarti tidak celaka menurut pandangan kita dari semua. Akhirnya malak Jibril berkali-kali sampai datang pada Allah. "Ya Allah, Ibrahim dalam keadaan bahaya." Itu bahasa syariatnya. Kata Allah, "Biarkan dia Ibrahim. Apakah yang dia minta tolong padamu ya Jibril?" "Dia tidak minta tolong padaku ya Allah." "Kalau dia tidak minta tolong padamu, biarkan." Nah, inilah yang harus difahami. Bagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim belum tahu bahwa sesungguhnya api itu akan dingin. Ya. Karena Nabi Ibrahim tidak mendahului. Nah, banyak orang yang ingin belajar spiritual seolah-olah ingin mengatur Allah. Tidak kebal dari golok. Bisa berjalan di atas air. Berasa berjalan tadi semua. Ya. Dulu Abah pada saat masih SMA, sahabat, karena Abah itu dari muda memang senang dengan ilmu-ilmu yang goib bahasanya. Abah mencari guru ke seluruh pelosok Nusantara tadi semua, karena ingin sakti tadi semua. Sampailah kepada guru yang ternyata tidak jauh dari Sukabumi, yaitu Mama Angnuh. Ya, waktu ditanya, Abah waktu itu ada kuliah tingkat 1 di IPB Bogor. "Ada apa, Sep?" Katanya. Karena beliau adalah sahabat ayah saya. "Ang, saya kesini adalah ingin sakti tadi semua. Saya ingin sholat di atas air sebagaimana saya dengar Aang suka sholat di atas air." Aang nu senyum tadi semua. Tadi semua. Maka kata, inilah yang sesungguhnya akhirnya Abah setelah itu tidak pernah lagi berpikir tentang apapun yang ingin diberikan Allah. Karena kalau seandainya kita menunggu sesuatu dari amaliyah yang kita lakukan, sesungguhnya berarti kita telah yang pertama mendahului Allah, yang kedua kita menganggap apa yang kita lakukan selama ini adalah hasil perbuatan kita. Harusnya kita seperti Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi." Ini hanya fadl Allah pada kita. Maka seorang ruhaniawan, seorang spiritual, seorang salik yang sedang menuju Allah, betul-betul dia adalah harus belajar, kita adalah benar-benar menjadi hamba. Tadi semua terserah Allah. Kalau hari ini aku harus rugi, pasti rugi itu baik. Kalau hari ini harus sakit, sakit itu pasti Allah punya tujuan yang baik. Karena kita sudah husnudon kepada kemahaannya Allah. Karena bersama Allah itu adalah selalu kebahagiaan. Bersama Allah itu adalah segala keluasan ilmu. Maka kata Abah, orang yang sudah bersama Allah, sesungguhnya nggak usah minta ilmu. Karena Allah itulah ilmu itu. Pada saat orang sedang menuju Allah, dia punya masalah. Maka Allah itu solusi. Hilangnya solusi itulah Allah. Bagi orang yang sedang panik dalam hidupnya. Pada saat dia sudah bersama Allah, ketenangan itulah Allah itu. Jadi, jangan melihat ketenangannya, jangan melihat apa karunia yang diberikannya, tapi selalulah berfokus kepada Dia, Sang Maha Kehadiran, Dia yang senantiasa ada untuk kita semua. Ya. Kemudian yang keempatnya adalah kita tidak jangan pernah meminta penghormatan. Ya. Baik pada Allah maupun pada makhluk, apalagi pada makhluk tadi semua. Karena orang kalau sudah merasa berjalan pada spiritual, terkadang terjebak merasa terhormat. Merasa ingin dihormati oleh orang. Merasa marah kalau tidak dihormati oleh orang. Merasa tersinggung dengan perkataan orang. Ini berarti kita belum memahaminya sesungguhnya. Karena orang masih dipandang sebagai orang. Padahal Allah sedang mengujimu, tapi kita tidak sadar lewat manusiakah, lewat binatangkah, lewat keadaankah. Terkadang sederhana, kita lagi asik nonton TV, nonton bola, listrik mati. Kita bagaimana tuh perasaan kita pada saat kita sedang asyik dengan tubuh kita,
Tiba-tiba Allah uji dengan mati listrik misalnya. Itu tadi. Itu hal kecil yang sebetulnya, karena bagi orang yang sudah merasakan kehadiran Allah, tidak akan ada mati listrik kalau bukan kehendaknya juga tadi semua. Nah inilah ya barangkali yang harus diluruskan Mas Adi ya, tujuannya kenapa bahasa saya kok pada saat menutup tidak bisa melihat apa-apa. Nah inilah, selama Mas Adi ingin melihat apa-apa, tidak akan ada apa-apa. Selama Mas Adi tujuannya bukan Allah, maka pasti yang Mas Adi bayangkan yang selain Allah itu, apakah itu tadi penghormatan dari manusia tadi, ataukah rizkinya Allah? Karena rizkinya Allah itu bukan Allah. Ilmunya Allah itu bukan Allah. Tadi semua. Cahayanya Allah itu bukan Allah. Tadi semua. Maka sesungguhnya engkau bersamanya. Maka lihat dalam kitabnya Syatoilah, dalam kitab zikirnya Syatoilah. Pada saat engkau berjalan menuju Allah. Maka dikatakan waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan, lupa pada Allah, tidak merasakan kehadiran Allah, bukan mengucap-ngucap menyebut nama Allah. Tidak sedikit orang mengatakan la ilaha illallah, ya seperti zikir. Ada lagi Allah, 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 seperti zikir. Hu, seperti zikir. Bukan itu sebetulnya. Karena zakaro yadkuru dzikron itu ingat, bukan menyebut, bukan mengucap, tapi merasakan kehadiran. Maka inilah nanti kita akan bahas tentang bagaimana mengundang Allah. Allah hadir, ya. Nggak usah teriak hadir, hadir, nggak usah. Tadi semua, ya. Inilah yang bagaimana merasakan kehadiran Allah dengan wujudmu dan wujud segala apa yang ada. Karena tidak ada yang wujud, yang mawujud kecuali yang wujud. Maka pandanglah dia. Fa'aina ma tuwallu fasyama wajhullah. Jangan lagi pandang adalah kullu syai'un. Kalau engkau pandang syai'un, kalau engkau pandang adalah kawan, maka bukan pandang Allah, maka syai'un itu, kawan itu adalah akan menjebakmu dari pandangan kepadamu. Sehingga itulah Syatoilah berkata, banyak orang tidak mampu melihat Allah karena karunia Allah, qaharnya Allah menutup orang itu adalah dengan perkara yang tidak ada. Nah, kebanyakan ini sahabat, kita ini tertutup oleh perkara yang ada alias tidak ada. Nah inilah yang harus kita pahami. Makanya tadi berarti selama mencari kesaktian berarti bukan Allah. Selama ingin karomah pasti bukan Allah. Selama ingin dunia, dunia itu bukan Allah. Selama ingin surga, surga itu bukan Allah. Selama ingin neraka, neraka itu bukan Allah. Maka itulah baginda Nabi bersabda, ahli dunia haram bagi ahli akhirat. Ahli akhirat haram bagi ahli dunia. Ahli Allah haram bagi adalah dunia dan akhirat. Karena yang dia tuju adalah sang kehadiran, maka dia akan ada bersamamu. Engkau sedih, dialah akan ada bahagia itu. Itulah sahabat ya. Maka inilah ya Mas Adi, jangan mencari apa-apa. Jalankan saja, nikmati. Kita dengan dibangunkan kembali, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, kita sudah akan merasakan betapa besarnya karunia Allah kita dihidupkan kembali. Apakah kita merasa bahwa hidup itu wajib milik kita? Bukan. Hidup itu bukan milik kita. Keberadaan kita bukan milik kita. Nah inilah yang harus kemudian ya buat sahabat-sahabat Abah rasakan kehadirannya. Jadi bukan mencari sesuatu yang di luar tubuh kita. Itulah Syatoilah berkata tentang nikmatul ijad. Ada nikmatul imdad. Syukurilah. Pertama itu. Maka alhamdulillah. Alhamdulillah dalam perjalanan itu. Karena orang sudah mampu mengatakan alhamdulillah. Berarti sudah mampu Allah melihat wujudnya Allah pada dirinya. Yang sudah mampu melihat Allah tajalli wujudnya pada segala alam. Kan diri dan alam adalah hanyalah cermin Allah untuk Allah melihat dirinya di luar dirinya. Maka juga tentang Allah berfirman bahwa sesungguhnya kata Allah, langit, gunung tidak ada yang bisa menampungku kecuali hati orang yang beriman. Nah, sesungguhnya jangan pandang Allah itu kalau ada pada hati orang beriman, bukan tidak ada.
Karena semuanya Allah. Kayak tadi, kayak masjid. Masjid itu bukan rumah Allah. Kitalah yang menganggap masjid itu rumah Allah. Kalau masjid itu adalah dalam pengertian masjid yang kecil sebagai rumah Allah, berarti di luar masjid itu bukan rumah Allah. Sehingga banyak orang yang pada di masjid dia mampu menjaga lisannya, pada saat di masjid dia mampu menjaga dikirnya, begitu keluar batas suci, kembali lagi dia menjadi setan. Kan tadi, dia batasi Allah itu pada rumah Allah itu. Itulah kenapa kata Abah dalam Al-Quran itu Allah berbicara tentang masjid. Innama ya'muru masajidallah itu. Tapi kebanyakan manusia mengartikan innama yu'ammiru masajidallah. Harusnya takmirnya adalah imarah. Masjid yang masjid. Tetapi jangan tempatkan Allah seolah di kolbu. Kolbu kita ini seperti mikroskop. Seperti teleskop melihat bintang. Bintang itu bukan pada teleskop. Seperti Bapak melihat mikroskop, makhluk yang sangat kecil. Makhluk kecil itu bukan pada mikroskop. Sama seperti kata Allah berkata, aku hanyalah berada pada hati orang yang beriman. Hati orang yang beriman itu seumpama mikroskop. Seumpama teleskop. Jadi Allah berkata tentang bahwa sesungguhnya langit, laut, dan gunung tidak mampu menampungku. Kecuali hati orang beriman. Jangan pula anggap bahwa Allah itu hanya bersama kamu orang beriman dan tidak bersama orang yang tidak beriman. Ini tadi semua ya. Jadi pahami ya sahabat. Karena hati kita orang beriman itu seumpama mikroskop. Maka mampu melihat tadi. Maka kenapa? Ulama itu semakin tinggi ilmunya, semakin waro. Semakin waro. Tadi semua. Semakin hati-hati. Semakin teliti. Tadi semua ya. Nah ini yang harus dipahami oleh kita bahwa jangan punya anggap bahwa Allah itu ada maksud Allah itu berkata bahwa tidak ada yang bisa menampung hati orang beriman, kemudian berarti ini adalah yang harus ditakwil oleh kita ya. Kemudian jangan ya tadi kata Abah juga. Jangan karena semuanya adalah Allah itu Allahu nurus samawati ar. Lillahi ma fis samawati wal ar. Lillahi ma fis samawati. Lahu ma fis samawati wal ar. Allah itu wasi'ah. Kursiyuhus samawati wal ar. Maka berhentilah bagi murid Abah dimanapun berada. Jangan lagi anggap Allah itu duduk di aras. Allah itu tidak duduk di aras sebagaimana yang Anda bayangkan. Allah itu bukan berada pada langit ketujuh. Kalau Allah itu ada pada langit ketujuh, berarti tidak ada Allah di langit pertama. Nah inilah pemanaan syariat yang kadang-kadang pada saat kita tidak dijelaskan secara hakikatnya. Sehingga Allah itu seolah-olah berada pada satu titik, duduk di atas aras, di atas kursinya, dan mengatur manusia sebagaimana presiden mengatur sebuah negara. Allah tidak demikian sahabat. Allah tidak demikian. Maka itulah masih banyak orang menafsirkan salah pada saat Isra wal Mi'raj tadi semua. Ya. Langit Allah itu bukan ke atas tadi semua. Langit Allah itu pada diri. Jadi ke dalam tadi semua. Ya. Maka sampai itu karena tidak keluar, maka orang selama ini menganggap orang sampai pada Allah itu karena keluar. Kalau sudah keluar berarti pergi dari satu titik sini menuju titik ini. Sehingga pada saat titik ini, nah inilah bukan demikian dengan Allah itu. Ya, kenapa dalam rukun takbiratul ihram kata Abah juga ada qosan, ada ta'arud, ada ta'yin. Apa itu qosan? Siapa yang niat dalam sholat? Kenapa ta'arud? Kita harus mengerti bagian mana yang harus wajib dibawa oleh tubuh kita. Kenapa sholat yang 5 waktu itu disebut fardu? Fardu, usolli fardu, ya. Karena sholat itu wajib, bukan fardu, ya. Itulah kenapa sholat itu dibagi Allah itu ruang sholat duhur ada Allah, asar ada Allah, maghrib ada Allah, isya ada Allah, subuh ada Allah. Karena dianggap fardu. Padahal kalau kita ngerti apa yang wajib ada adalah Allah itu akan selalu ada, ya. Maka disinilah sahabat syariat harus dibangun dengan hakikat. Sehingga tidak aneh nanti bulan Ramadan orang ngejar Allah di tanggal ganjil.
tapi dia istirahat di malam genap. Tadi semua. Karena tidak paham. Tadi semua. Tadi semua. Allah kamu tunggu lagi tanggal 23. Tanggal 22-nya kamu santai nonton TV. Allah kamu tunggu lagi tanggal 25. Atau kamu Allah mengejar kamu ke Ka'bah sana. Atau kamu mengejar Allah di masjid kamu itu. Sementara di luar masjid itu nggak ada Allah. Tadi semua. Nah inilah ya harus dipahami tentang. Karena Allah sudah dianggap sebagai. Dia duduk tadi. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Dia duduk. Tadi semua. Ar-Rahman itu sifat Allah. Bukan Ar-Rahman Allah. Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahman itu bukan Allah. Makanya Ar-Rahmanu ala arsistawa. Allah itu adalah seolah-olah bersemayam. Maksudnya adalah Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Berarti sesungguhnya disitulah Allah itu Ar-Rahman adalah kekuasaan Allah, kasih sayang Allah melebihi kasih sayang makhluk. Jangan diartikan Ar-Rahmanu ala arsistawa. Allah duduk beroncang kaki di aras. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah bukan Allah, tapi Allah itu Ar-Rahim. Ar-Rahman itu bukan Allah, tapi Allah adalah Ar-Rahman. Maksudnya Ar-Rahman ala istawa, bahwa Allah mencintai makhluknya tanpa syarat. Itu. Karena cintanya Allah itu adalah meliputi segalanya. Maka jangan lagi kotak-kotak Allah. Pada saat kamu taat, kamu merasa dekat dengan Allah. Tapi pada saat kamu sedang turun taatnya, kamu merasa jauh dengan Allah. Inilah kesalahan tadi semua. Ya, sehingga orang berjalan menuju Allah itu akhirnya karena dia ingin merasa dekat dengan Allah. Pada saat dia merasa sudah dekat dengan Allah, dia yang jadi Tuhan, mengatur Allah. Tadi semua. Ya. Inilah apa namanya? Maka marilah kalau menurut Abah jadilah penumpang yang baik tadi semua. Ya. Percayakan pada Dia yang maha menguasai segalanya. Percayakan kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Itulah yang kata Allah, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Ya. Yang kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tadi semua. Ya. Jangan batasi Allah dengan keterbatasan akal kita. Jangan batasi Allah dengan ruang dan waktu. Karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Ruang dan waktu itulah pada Allah. Bukan Allah ada pada ruang dan waktu. Ya. Karena wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Dialah yang meliputi. Itulah nama Allah yang indah. Al-Muhit. Dialah yang meliputi segalanya. Karena segalanya tiada lain. Itulah Ibnu Arabi berkata. Al-alamu mir'atu al-haq. Alam inilah cermin Allah. Dari semua. Ya. Pahami oleh kita ya. Kemudian juga yang tidak boleh Mas Ujo adalah karena jangan pernah merasa kita sudah baik, kagum pada diri. Ya, orang yang sedang berjalan menuju Allah, apapun yang ada pada diri kita, semuanya karunia-Nya. Ya, maka itulah kenapa dalam kalimat hikam min alamatil intimadi alal amal akan nuksonur rodya. Bersandarnya kamu kepada amal itu. Karena engkau melihat amal, bukan pemberi amalnya. Maka engkau akan menuju apa yang diberikan oleh si pemberi amal, yaitu pahala. Maka nampaklah pahala di matamu lebih besar daripada Allah. Inilah kesalahan. Maka kata Abah, seharusnya setiap hari kita melaksanakan adalah menyatukan, rukunkan rukun Islam. Engkau haji setiap hari. Bagaimana supaya engkau mendapatkan haji hakikat setiap hari? Tadi, haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf, renungkan, waqafah. Siapa dirimu itu? Supaya arafu, kenal kepada Allah. Jadi kalau Anda senantiasa menyiapkan waktu, ya sahabat. Apakah di waktu silakan. Carilah keheningan. Biarkan kamu hanya berdua. Seolah-olah. Tadi semua. Ya, kan bahasa syariat itu seolah berdua. Tidak ada yang berdua. Semuanya dia. Tadi semua. Carilah ketenangan. Ya. Diam sebuah ruangan. Cari tempat. Kalau Abah punya ruangan gelap yang Abah siapkan. Tadi semua. Ya. Supaya kita bisa berduduk berlama-lama. Tadi. Karena di tempat gelap kamu tidak akan kelihatan kamu itu ada. Tadi semua. Ya.
supaya kamu bisa mampu melihat di ruang gelap itu. Tapi tadi orang yang sudah Abah ijazahkan untuk melihat di kegelapan, ya jangan menunggu. Selama kamu menunggu, karena datang ke Abah kemarin dari terus beberapa hari yang lalu, Bah, kenapa saya belum melihat apa-apa? Karena kamu ingin melihat apa-apa. Selama kamu ingin melihat apa-apa, kamu tidak akan pernah melihat apa-apa. Ada kata ingin, maka tidak akan ada. Ingin kaya, tidak akan ada kaya. Ingin melihat sesuatu, selama ada ingin, berarti syahwat kamu. Berarti syahwat kamu menunjukkan keberadaannya, wujud kamu, menutupi wujud, menghalangi wujudnya Allah dari semua. Ya, itu namanya juga hamba. Baginda Nabi yang agung pun sebagai hamba bi'abdihi. Tadi semua. Hanya abada ya'budu ibadatan. Mengabdi saja. Tadi semua. Ya. Jangan punya target apa-apa di dalam perjalanan rohani kita. Nikmati saja. Jadi pertama pada saat hari ini ada. Nggak usah berpikir tentang yang lain-lain makhluk Allah sebenarnya. Kalau ini yang harus dilatih ya sahabat. Karena ternyata tadi. Karena dia sudah ada paket komplit. Tergantung kita ngerti caranya. Maka orang yang bersandar pada amal itu akan turun harapnya kepada Allah pada saat dia beramalnya kurang. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Tadi makanya kenapa Allah itu orang menguji. Ada orang yang diuji oleh Allah ketaatannya tapi dikasih kesulitannya banyak. Karena Allah ingin menginginkan kepadamu. Apakah engkau takjub dengan ketaatanmu itu atau kepadaku? Maka kata Abah, hajikan setiap hari dengan wukuf, wakofa. Apa itu wakofa? Merenungkan siapa diri ini. Ya tadi semua. Kalau ibaratkan kamu adalah baju. Oh ternyata aku tidak ada. Sesungguhnya aku bukan baju. Aku adalah kain. Sampai di level kain, kamu pun berkata, oh ternyata aku pun bukan kain. Sesungguhnya aku adalah benang. Jangan berhenti di situ. Oh ternyata aku pun tidak ada. Yang ada adalah kapas. Maka jangan pernah mengaku kapas. Tapi rasakan kehadiran kapas. Pada saat engkau, kalau sudah merasakan kehadiran kapas pada dirimu. Seolah kehadiran zatnya Allah. Karena baju adalah af'al. Kemudian adalah kain adalah seumpama asma. Benang adalah sifat. Dan adapun zat adalah kapas. Kamu merasakan kehadiran kapas pada, anggaplah kamu baju. Perhadiran wujudnya baju ini karena wujudnya kapas. Coba bayangkan kalau nggak ada kapas kan nggak ada baju itu. Kalau nggak ada, tubuhmu itu adalah hanya untuk mendohirkan afalnya, tapi di sebaliknya ada asmanya. Tapi untuk mendohirkan asmanya, tapi di sebaliknya ternyata ada sifatnya. Untuk mendohirkan sifatnya, ternyata yang ada adalah zatnya. Maka itu saja yang harus kita rasakan. Maka haji merasakan kehadiran Allah setiap hari. Itulah wukuf. Kata Abah, bisa jadi orang setiap hari pergi ke Arafah, tapi tidak merasakan kehadiran Allah. Belum wukuf dia itu. Maka kenapa? Faidah kodo itu manasikakum fadkurullaha kadikrikum. Faidah kodo itu pada saat engkau selesai. Nah itu, setelah engkau wukuf, maka engkau akan ingat kepadanya. Sebagai kamu ingat kepada Bapa kamu. Tadi semua, ya. Nah inilah ya. Kemudian setelah haji, kemudian imsakan keberadaan dirimu. Saum. Saumkan dirimu. Ya, maka Abah akan bahas tentang masih ada waktu tentang bagaimana mengundang Allah dengan saum. Ya. Setelah kita haji, hadirnya Allah wukuf, renungkan keberadaan kita. Jangan bolak-balik duduk di Arafah, tapi yang ada dirimu malah makin jahat di Arafah itu menjajah Allah. Tadi semua. Makin kejam kamu menjajah Allah di Arafah itu. Seolah-olah kamu ini sudah berada pada tempat. Padahal tidak ada tempat yang mulia. Mulianya tempat itu sahabat. Karena beradanya Allah. Ya, ingat. Tidak ada waktu yang mustajab. Mustajabnya waktu itu karena kehadiran Allah. Tadi semua. Tempat yang mustajab adalah Allah. Waktu yang mustajab adalah Allah. Maka jangan lagi memilah-milih tempat dan ruang dan waktu. Karena dia adalah sang kehadiran, tidak pernah, tidak ada. Jangan engkau tolak pada seolah-olah di jam tertentu. Kemudian engkau barulah seolah-olah Allah itu hadir di jam yang lain. Nah inilah kebiasaan yang salah. Syariat yang tidak didandani, dibajui dengan hakikat. Islam yang tidak dibangun dengan ihsan dan iman. Tadi semua.
Akhirnya jadilah sebuah ritual yang tidak punya tujuan apa-apa. Ya. Nah itu ya. Ya kemudian juga setelah kita saum itu apa? Imsak. Kan imsak namanya. Imsak itu apa? Nahan. Apapun namanya imsak. Pertama imsak. Kenapa kata Abah? Sekali-kali imsak, duduk di ruang gelap, duduk, imsaklah, merasa wujud. Tadi. Itulah saum yang sesungguhnya. Setiap hari kita haji, setiap hari kita Ramadan, sesungguhnya. Maka nanti apalagi orang, oh nanti saja di bulan Ramadan. Nah tadi kembali lagi, Allah itu di kotak-kotak tadi semua, ya. Walaupun ada Ramadan yang syariat, tapi sehari tiap hari Ramadan, tiap hari ada Arafah. Imsakan dirimu dari tadi mengatur Allah. Imsak, nahan. Percayalah, toh akal kamu itu tidak akan bisa mengatur Allah. Bagaimana bagi orang yang berakal, yang serba terbatas pengetahuannya, akan mampu mengatur dia sang maha. Coba, logikah kamu meminta kepada dia, menjajah dia, mengatur dia? Sungguh aneh bagi orang yang sudah melihat betapa tadi semua. Inilah kebanyakan manusia. Akhirnya di alam dunia ini, sampai Allah ingatkan, ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Apa yang telah melalaikan dirimu? Tadi semua. Kemudian setelah imsak Ramadan, kita pun zakat. Zakat itu bukan harus selalu uang. Zakat yang utama itu adalah zakat hakikat. Menzakatkan tubuhmu, melepaskan dirimu, digunakan olehnya untuk tujuannya. Itulah zakat. Ya. Setelah kamu mampu melepaskan dirimu tadi, Arafu adalah dengan haji, kemudian dengan saum Ramadan, kemudian zakat, kamu bisa ngerti sholat. Dari mana kamu akan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah kalau kamu tidak zakatkan? Dan kamu belajar dari Arafu dulu, haji, kemudian Ramadan, saum, kemudian yang ketiganya adalah zakat, baru kau akan bisa melakukan aqimis sholat. Maka di dalam sholat itu kau akan menyaksikan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah adalah pembuktian yang kamu arafu, yang kamu kenal tadi di haji. Kenali di haji. Ya, setiap hari kamu hajian. Setiap hari kamu Ramadan. Setiap hari kamu zakat. Ya, setiap hari adalah kamu sholat. Itulah sholat. Ada sholatul syariat. Ada sholatul wusta, sholatul da'i. Karena sholat itu wajib. Ya, bukan fardu. Ya. Usolli fardu itu hanya untuk apakah kamu sedang wahuwa ma'akum tadi dengan duhur, bukan sebaliknya di waktu duhur kamu ingin menjajah Allah, di waktu asar kamu menjajah Allah, tadi di waktu maghrib kamu menjajah Allah. Justru yang hafidu ala salawat yang 5 itu untuk merasakan bahwa kamu wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Lihatlah dari af'al tubuhmu pada saat melaksanakan sholat. Berarti engkau sedang menyaksikan baju yang sedang semuanya ada dalam kuasa kapas. Nah, barulah kamu akan mengundang dia. Akhirnya rukun Islam itu ada betul-betul rukun tadi semua. Ya, bukan berarti rukun masak, ada dandang, ada beras, ada api, ada air, ada kompor. Ya. Maka inilah kenapa manusia tidak pernah jadi Islam. Karena ya udah sholatnya sekarang hari ini, nanti Ramadannya nanti bulan Ramadan, hajinya nanti kalau manistato'a ilahi sabila. Zakatnya nanti kalau sudah haul, kalau sudah nisab. Nah inilah, maka itulah sahabat. Kenapa rukun itu? Semua berarti semua wajib kalau rukun. Ya, rukun nikah 1 batal nikahnya. Rukun Jum'ah khotib batal. Tadi rukun namanya juga. Rukun itu ngumpul semuanya. Rukun Islam itu harus ngumpul tadi semua. Ya. Nah itulah ya. Kemudian yang terakhir dari Abah, aduh waktunya mepet ya, adalah jangan mencari tingkatan apa-apa tadi semua. Karena kalau kamu mencari tingkatan, berarti kamu yang berjalan menuju Allah itu. Ya, ya sadari di sini. Sebetulnya inilah yang harus dipahami oleh kita. Nah baik sahabat, karena yang ingin fokus Abah adalah menjelaskan bagaimana cara mengundang Allah pada kita. Ya tadi yang barusan Abah bahas itu adalah prolog bagaimana cara mengundang Allah kepada supaya hadir tadi semua. Karena
Allah di dalam surat Al-Baqarah ya, dari mulai 183 sampai 186 tentang ayat saum sebenarnya. Ini kan tadi. Yang pertama yang diundang itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan manusia, tapi orang beriman. Saum itu. Tapi di penghujung ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu kamu la'allakum tattaqun. Nah, inilah takwa berarti tujuannya. Di ayat yang selanjutnya Abah tidak akan bahas ya semua, karena kalau baca tafsirnya seluruhnya lama dari semua ya. Kemudian di ayat selanjutnya pada saat Allah ayyama ma'dudat, dan selanjutnya di penghujung ayat ini Allah berkata adalah khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, maka di sini adalah ada ayat paman tatawwa'a khairan. Maka ada sholat tatawu. Maka di sini paman tatawwa'a, dan barang siapa yang sukarela. Dari semua ingin mengundang Allah itu adalah kamu adalah paman tatawwa'a khairan fa huwa khairullah wa antasumu, dan saumlah, imsaklah kamu. Nah, ini saum secara hakikatnya. Imsaklah dari mengatur Allah. Jadi semua. Imsaklah dari merasa wujud. Imsaklah paman tatawwa'a khairan fa huwa khairullah wa antasumu, maka imsaklah, saumlah. Itu adalah dikatakan khairul lakum, itu lebih baik in kuntum ta'lamun. Tadi semua ya, jika kamu mengetahuinya. Tadi semua ya. Barulah sampai kepada ayat syahrul Ramadan. Tuh, setiap hari kita melihat Ramadan sebetulnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kita akan melihat firman-firman Allah setiap hari. Bayyinatin, akan menjadikan al-bayyinat, pembeda. Al-huda adalah petunjuk, wal furqan adalah penjelas. Al-bayyinat, al-huda, wal furqan. Tadi semua, setiap hari. Kalau kita sudah mampu, tadi Ramadannya jangan ditunggu nanti bulan Ramadan. Tadi semua. Setiap saat adalah saum. Tadi semua. Belajar saum. Imsak. Tadi. Menahan keberadaan wujud diri. Minimal. Kalau belum bisa al-mutu qabla antamutu, minimal sekali-kali duduk di tempat, merasakan ketidakadaan dirimu. Supaya karena dia itu ada, dia hanya akan tajali kalau kamu takhali dan tahali. Itu saja sesungguhnya. Maka selanjutnya ayat 85 di penghujungnya adalah Allah berkata wala'allakum tashkurun. Abah nggak usah baca panjangnya. Qad unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falya. Barang siapa yang menyaksikannya, saumlah. Ini syariat dan hakikat. Di bulan Ramadan kita saum. Tapi siapa yang menyaksikan wujudnya Allah pada dirimu, saumlah. Imsaklah keberadaan dirimu itu. Ya, ini secara hakikatnya. Jangan Ramadan ketemu Ramadan, Ramadan ketemu Ramadan, tapi kita tetap belum sampai kepada la'allakum tattaqun tadi semua. Karena kamu belum telanjang. Ya. Karena tidak mungkin adalah sampai kepada dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang diminta oleh Allah al-imanu uryanun adalah telanjang, walibasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Nah, inilah yang harus dipahami. Makanya la'al in kuntum ta'lamun, kemudian ayat berikutnya di penghujung, kalau tadi di penghujungnya adalah la'allakum tattaqun, tapi syaratnya kalau akan sampai ke situ kalau in kuntum ta'lamun, kemudian di bawahnya akan sampai adalah wala'allakum tashkurun. Nah, barulah inilah kalau kamu sudah bisa, itu akan bisa mengundang Allah dengan ayat yang Abah bacakan saat ini. Karena 183, 184, 185 ujungnya adalah 186, menghadirkan Allah, mengundang Allah. Kalau Bapak ingin mengundang Pak Presiden, mengundang gubernur, mengundang bupati, camat, Pak RT, maka persiapan yang Anda lakukan itu tentu ditentukan seberapa mulia tamu yang akan datang itu. Ya, maka kenapa mereka bahagia dengan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan tadi semua. Karena dalam Ramadan itu ada Ramdana, ada Allah, tadi seolah-olah tadi semua ya, akan turunnya Al-Quran bagi orang yang Ramadan setiap hari, orang yang Arafah setiap hari, yang Jum'ah setiap hari, tadi semua ya.
Karena Jum'ahkah kamu, setelah kamu jam'u, maka setiap hari Ramadan kepadamu. Setiap hari kamu sholat di Masjidil Haram. Itu ya. Jadi bukan hanya sholat di Masjidil Haram yang di sono sebenarnya. Itu kan syariatnya. Tapi dimanapun kamu adalah, karena Allah itulah wasi'ah kursiyus sama, dimanapun kamu adalah Masjidil Haram. Walaupun kamu jangan secara syariatnya, jangan ada tempat yang kamu anggap. Tapi sesungguhnya bukan tempat itu yang membuat seseorang sesuatu itu mulia. Tapi hadirnya Allah tadi semua. Ya. Maka dimanapun adalah Masjidil Haram. Tapi kalau kamu bersolawat, dimanapun Masjid Nabawi. Kalaupun kamu sedang duduk, dimanapun adalah Arafah. Kapanpun adalah bersama pemilik Arafah, bersama pemilik Ramadan, bersama pemilik hari Jumat. Maka jangan kotak-kotak lagi Allah dengan pandangan yang cepat ya. Setelah wala'allakum tashkurun. Nah inilah di ayat yang ke-85-nya barulah yang ini cara mengundang Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh, yang qarib itu yang tadi yang sudah ayat 183 pahami, 184 tadi la'allakum tattaqun in kuntum ta'lamun la'allakum tashkurun, barulah ini. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Berarti kalau seandainya kita ingin mengundang yang mulia, dan Allah itu yang pertama tidak mau diduakan, maka yang pertama adalah tadi. Maka itulah latihan yang kita lakukan, adalah sering membalikkan lidah, merapatkan gigi, menutup mata, menahan nafas, tadi semua. Latihlah terus oleh kita. Nggak usah ada menunggu hasil apa-apa. Sampai kamu ada di sini tadi. Taman tatawwa khairan. Kamu lakukan saja. Tatawu tadi semua. Ya, itu lebih baik. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Ya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu. Berarti kalau saat kamu mengundang Allah, nah ini ujibu da'wat, bukan meminta, ya, mengundang Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang meminta itu ya mengundang sesungguhnya, tapi harus lebih dirasakan adalah karena minta itu adalah perucapan, tapi adalah yang harus kita hadirkan adalah menghadirkan, mengundang. Maka tentu kalau mengundang dia, kosongkan rumahnya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kosongkan. Rasakan kehadirannya dari semua. Maka rasakan pada saat dia hadir segalanya. Karena dia adalah cahaya. Allahu nur. Dan maka nurus samawat wal ar. Semua. Tubuh kita ini adalah samawat wal ar. Yang di luar kita adalah samawat wal ar. Maka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka undanglah dia. Maka dia akan hadir. Tapi siapkan rumahnya, bersihkan rumahnya. Innama ya'muru masajid Allah. Bagaimana mempersiapkan rumah Allah tadi semua. Ya, itulah yang maksud Allah. Tidak ada yang bisa menampungku langit pun kecuali adalah hati orang beriman. Nah ini yang harus dipahami tadi semua ya. Sesungguhnya amaliahnya bukan hanya maaf, bukan gerakan sholat yang banyak, bukan baca Quran yang banyak. Hadir. Dengan hadirnya dia, maka segalanya akan ada. Ini yang harus dipahami. Itulah kenapa Allah ingatkan, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Donka itu sempit. Sempit wawasan ilmunya. Padahal innallaha wasi'un alim. Sempit rizkinya, sempit segalanya. Wa man a'radu an dzikri. Hadirkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi syaratnya apa? Fal yastajibu li. Laksanakanlah kewajibannya. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada. Siapkan saja rumahnya. Supaya aku tajali, wahai hambaku.
kau buanglah sifat-sifat buruk dirimu. Takhalli. Aku tidak akan masuk ke dalam gelas kemurnianmu selama di dalam itu adalah barang najis. Fal yastajibu. Maka itulah kita perlu menyiapkan waktu tertentu dengannya. Untuk menghilangkan, membuang, mentaholi. Itu disebut kholwat kalau orang tua dulu. Atau Imam Ghazali menyebutnya ujlah. Tadi semua. Ya. Awalnya ujlah itu menyendiri, tapi nanti tidak usah. Kita berada di keramaian. Tidak usah terganggu dengan keramaian. Tadi semua. Indit bari cicing. Tadi. Pergi sambil diam. Silakan ke kantor, tapi diam bersama Allah. Silakan ke sawah, tapi diam bersama Allah. Silakan ke kebun, diam bersama Allah. Itulah innama ya'muru masajid Allah. Berarti kamu sudah menjadi masjidnya Allah, qalbumu. Kata baginda Nabi, qalbul mu'min baitullah. Maka itulah cara mengundang Allah. Fal yastajibuli, laksanakan wal yu'minu bi, dan imanlah. Ilmul yakin, ainul yakin. Maka kehadiran dia itu akan tergantung daripada tingkat keilmuan. Ya. Apakah dengan ilmul yakin, ainul yakin, atau sampai kepada hakul yakin, barulah nanti akan sampai kepada isbatul yakin. Kamu yang membuktikannya sendiri. Kamu yang mengalami, itu isbatul yakin. Tapi kata Abah juga, ilmu yakin itu kamu mendengar ada kecelakaan, tapi kamu nggak melihatnya. Itu ilmu yakin, kata orang. Kebanyakan kita manusia, baru kata orang. Imannya baru kata orang. Kama kola, kila, tadi semua. Maka harus naik kepada ainul yakin. Carilah berita itu lebih nyata. Dengan penglihatan pertama nadoro, pertama dengan ro'a, kedua dengan nadoro. Untuk sampai kepada ainul yakin. Sampai kepada yang pertama dengan pikiran ada su'aul basyiro. Sampai kepada ainul basyiro. Tadi. Maka ketiga adalah pada saat kejadian itu kamu ada di situ. Itu namanya hakul yakin. Ya, pada saat kejadian itu kamu hadir di situ. Tapi pada saat isbatul yakin, kamulah yang melakukan itu. Kamulah yang mengalami itu. Ya, itulah yang maksud Abah tadi semua. Fal yastajibuli, laksanakan kewajibanmu. Wal yu'minu bi, imanlah kepadaku. Sebagaimana Nabi Musa ingin melihat Allah, Rabbi arini andur ilaika. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau. Kata Allah, lantaroni. Kamu tidak akan bisa melihatku dengan tubuh kasarmu itu. Lepaskan dua terompahmu. Lihatlah gunung itu. Kalau kamu lihat gunung itu sebagai gunung dan tidak melihat aku, maka selamanya kamu tidak akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Allah itu akan tajalli pada puncak kesadaran. Itu maksudnya falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Allah tajalli di puncak gunung. Gunung itu adalah perlambang, adalah kesadaran. Sidroh al-muntaha. Wa anna ila rabbikal muntaha. Akulah di penghujung perjalananmu. Bukan riadohmu. Bukan karomah yang kau cari. Bukan dunia yang kau cari. Bukan surga yang kau pikirkan. Bukan takut neraka. Bukan takut susah. Akulah yang kau cari. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Allah tajalli. Maka dilanjutkan oleh la'allahum yarsyudun. Semoga engkau sadar. Inilah perjalanan dari ayat 183, 184 tentang saum. Saum yang sebenarnya saum. Karena kata Nabi banyak orang saum tapi tidak saum. Ada orang yang tidak saum tapi imsak. Tadi semua. Ya. Nah inilah ya sahabat. Marilah kita saum setiap hari. Ya. Bukan sebaliknya, maaf itu juga bagus. Ya, saum syariat gitu misalnya gitu kan tadi. Tapi kan yang kalau Anda belum paham saum yang saumnya, nanti Anda hanya akan dipikirkan Tuhan itu lapar. Maka pada saat lapar itu malah lebih jahat lagi. Kebayang kopi, kebayang makanan, kebayang rujak, kebayang itu tadi semua. Nah inilah karena saum, karena kita belum saum. Ya. Maka yang ditunggu adalah jam. Tadi semua. Begitu jam 4, jam 5. Tadi semua. Maka kebahagiaan itu tadi semua. Maka itulah kata Nabi kan, kebahagiaan orang itu ada satu adalah pada saat saum itu berbuka, yang kedua pada saat berjumpa dengan Allah. Tapi seolah-olah nanti kalau kata Ustadz, bukan. Pada di saum itulah ada hidangan dari Allah, Allahnya sendiri. Adalah saum bukanya itu dengan Allahnya sendiri.
Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahagianya kita dari buka itu, tetapi ada yang lebih bahagia daripada itu. Nah ini sahabat, maka tadi wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, bukan qarib, tapi fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Coba ayat ini Anda baca di keheningan malam dengan hati. Fa inni qarib, rasakan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Artikan lebih luas lagi. Innallaha wasi'un alim. Jangan lagi dikatakan memintalah kepadanya maka dia pun akan mengabulkan permintaanmu. Itu makna sempitnya. Tapi makna luasnya, hadirkanlah dia tanpa usah permintaan. Itu maknanya. Secara hakikatnya, hadirkan dia justru tanpa permintaan. Cukuplah Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, cukup engkau bagiku ya Allah. Bukan surganya, bukan nerakanya, bukan rezeki dunia, bukan bidadari, bukan apa. Karena semua itu janji dia. Nggak usah lagi kamu sebut-sebut. Ya, itulah apa yang sudah Allah janjikan. Allah la tuhliful mi'ad. Tapi lebih baik kita hadirkan dulu Allahnya. Jangan sampai kayak Nabi Ibrahim mau dibakar, misalnya karena dia mikir bahwa nanti juga nggak bakal panas. Nah inilah kesalahan. Ya, Nabi Musa sahabat pada saat ingin memukulkan tongkat belum tahu laut itu akan belah. Pada saat Nabi Musa ingin melemparkan tongkat belum tahu tongkat itu menjadi ular. Maka Nabi Musa sendiri yang loncat tadi. La takhaf, jangan takut Musa. Coba. Artinya bahwa Anbiya itu tidak pernah mendahului Allah. Maka tidak tahu. Maka aneh orang yang sok cari karomah dan merasa saya jago dengan karomah. Nabi saja hanya sekali-sekali aja pada saat Allah berkehendak. Maka karomah, mujizat bukan tujuan. Maunah bukan tujuan. Allah lah. Tapi kau bersama Allah. Segalanya. Karena Allah itu adalah. Maka kenapa di penghujungnya? La'allahum yarshudun. Semoga kamu termasuk orang yang sadar. Ya, sadar itu apa? Dikir. Dikir itu apa? Eli. Dari semua. Ya. Mohon maaf ya sahabat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cara mengundang Allah itu adalah dengan menafikan diri kita. Ya, dilatih oleh kita setiap hari. Tapi dalam perjalanan itu nikmati. Tak usah mencari apa-apa. Nikmati saja. Merasakan kehadiran setiap saat. Pada saat kata Abah juga lihat dari makanan di meja saja. Segalanya hanyalah tajalli. Jadi kalau kita itulah kata Imam Ghazali. Kalau kamu melihat adalah timun. Tidak mampu melihat Allah. Berarti kamu buta. Bagaimana mungkin wujud timun itu tanpa wujud, tanpa wujudnya Allah? Bagaimana semua nasi, semua beras, segalanya adalah hanya tajalli min tajalliyatillah. Inilah yang harus kita latih dalam seni, melihat apapun, termasuk melihat saudara kita, tetangga kita, saudara kita, semua. Ya, maka sesungguhnya lihatlah yang di sebaliknya. Insya Allah nanti falamma tajalla rabbuh lil jabal, kamu pun akan merasakan pingsan di situ. Baru kau akan mengatakan subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Tubdu ilaika. Aku kembali kepadamu. Tabayatubu taubatan. Subhanaka tubdu wa ana awwalul mu'min. Inilah tadi kata Allah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li. Kamu ada, aku tidak ada. Bersihkan rumahmu semua, ya. Itu. Taharah batin, taharah zahir, sucikan janabat kita dari semua, ya. Maaf sahabat, ya ini Abah hanya menyampaikan apa, dan sekali lagi jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Inilah jebakannya bagi orang rohani adalah terkadang suka membandingkan dirinya dengan orang lain dari semua, ya. Tidak ada lagi yang dibandingkan oleh diri kita. Pandanglah semuanya dengan kemuliaan, ya, keindahan, kesempurnaan afal Allah pada segalanya dari semua, ya. Bersihkan penyakit kulit pada diri kita, gatelan melihat apapun. Yang kedua adalah kalau ingin hidupkan hati kita, matikan kita semua, ya. Setiap ada waktu yang kita khususkan dengannya. Duduk, ya tadi semua, ya.
Rapatkan gigi, lidah dibalikan, pejamkan mata, tangan silakan posisi di mana, di paha pun boleh. Tarik sekali-kali hu pada hidung, buanglah pada hidung. Hu Allah. Tahan dulu, tadi dalam hati boleh menyebutkan, boleh juga diam. Buanglah di hidung, napas itu. Allah dalam hidung. Tarik lagi napas. Tahan adalah buang di mulut. Allah. Nah sekarang tarik dari mulut. Tahan, buang di mulut. Allah. Sampai habis. Nah itulah ternyata Abah Kenti kenapa orang-orang orang-orang waktu Abah ke Cina, Abah ngobrol dengan orang Shaolin, ya bagaimana menarik dan membuang nafas. Kata dia untuk menghadirkan Sang Buddha, gitu kan tadi. Kalau kita bukan menghadirkan Sang Buddha, menghadirkan dia tadi semuanya. Kemudian tarik lagi nafas, buang di hidung. Tiap hari, ya. Apapun kondisinya, bagaimanapun, seringlah membalikan lidah, rapatkan gigi, sadarilah kehadiran nafasmu itu tadi semua. Kenapa sering membuat nahan nafas? Karena supaya bisa merasakan mengundang Allah tadi semua, ya. Dengan engkau melatih. Nah, Abah tidak mau menceritakan akibatnya. Karena tadi orang kalau diceritakan akan mencari itu. Inilah masalah, kata Abah juga. Jadi, nanti jadi apa, Bah? Nah, jangan. Tadi semua. Karena begitu Abah ceritakan, kok Bah nggak ada ya? Udah 5 tahun saya begitu. Nah, itulah. Selama kamu menunggu, kamu tidak akan ketemu. Selama kamu mencari, karena berarti kamulah yang berbuat itu. Ya, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan, sehat panjenengan semua. Maaf ya. Mungkin kuotanya lebih dari 15 menit, tapi sehatlah panjenengan ya. Mohon maaf, sehat semua, berkah semua. Yang berbicara tidak lebih alim tadi semua. Karena belajar ma'rifat itu bukan menjadi pintar, justru makin bodoh pun tidak. Belajar ma'rifat itu bukan menjadi Allah. Bahkan bagaimana menjadi Allah, kamu pun tidak ada. Bagaimana jadi Allah? Tadi inilah orang yang suka salah sangka. Tadi justru mengembalikan kepada Allah tanpa merasa jadi Allah. Tadi semua ya. Tapi merasakan kehadiran Allah. Tadi semua pada afalnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada zatnya. Leburlah tadi semua. Insya Allah tadi semua. Mohon maaf atas kurangan, mohon maaf sekali lagi ya. Bila ada hal yang salah dari Abah, kebenaran itu hanya milik Allah tadi semua. Abah hanya menyampaikan. Abah hanya Al-Qori, Al-Hadi itu milik Allah tadi. Biarkan Allah tadi semua ya. Semua tadi semua. Tidak ada yang lebih mulia antara Abah dengan panjenengan. Ini bukan antara teko dan gelas, sama-sama kita. Gelas tadi semua. Yang sedang menampung karunia Allah tadi semua ya. Sehat, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang Dodi, terima kasih Bang Maman, semua ya, Mas Hartono ya. Dan sebuah teman, maaf ya Abah kalau lagi nulis di situ nggak melihat karena terlalu kecil ya tulisannya. Tapi Abah husnudon saja ya. Dan Abah minta kepada admin kalau ada pertanyaan yang penting tolong ya, karena Abah nggak tahu. Abah hanya live aja menyampaikan tadi semua. Ya, terima kasih.